Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor industri pariwisata, yaitu PT Bayu Buana Terbuka, dengan kode saham Bayu. Berikut sejarah dan profil Bayu. PT Bayu Buana berdiri lebih dari 4 dekade lalu, yakni pada tahun 1972, perusahaan telah mengokohkan namanya sebagai salah satu perusahaan travel bureau yang terbesar dan terkemuka di Indonesia. Dalam perjalanannya, Bayu Buana menjadi agen perjalanan wisata pertama yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek pada bulan Oktober tahun 1989. PT Bayu Buana atau disebut juga Bayu Buana Travel Service, merupakan salah satu perusahaan agen perjalanan wisata atau travel agent di Indonesia. Bayu Buana melayani pemesanan tiket pesawat, hotel, paket perjalanan wisata, dokumen perjalanan, asuransi perjalanan, dan penyewaan mobil. Perusahaan memiliki 12 cabang di Jakarta, dan 7 cabang di luar Jakarta. Bayu Buana juga memiliki 3 mitra usaha, dan ratusan agen lokal di luar cabang-cabang yang dimiliki. Berikut info dan fakta seputar Bayu. Bayu Buana merupakan mitra dari BCD Travel, yaitu sebuah penyedia layanan corporate travel management global terkemuka, yang berkedudukan di Utrecht, Belanda, yang telah beroperasi di 96 negara. Sebagai pemimpin industri, Bayu Buana mampu menyediakan tiket paling efektif dan kompetitif, seperti Garuda Indonesia, Singapura Airlines, Cathay Pacific Airways, Lufthansa, British Airways, Northwest, Qantas, Air France, dan sebagainya. Berpengalaman lebih dari 45 tahun, perusahaan berhasil membangun dirinya hingga masuk ranking 5 perusahaan travel terbesar di Indonesia, di mana memiliki lebih dari 600 staf, dalam 21 cabang di seluruh negeri. Berikut struktur unit usaha yang dimiliki Bayu Buana. Pertama, melalui Buana Gelar Pariwicara, dengan usaha pengelola konvensi. Kedua, dengan usaha transportasi melalui Bayu Buana Transport. Ketiga, Duta Buana Express, dengan unit usaha agen penjualan tiket Rusian dan Hawaiian Airlines. Keempat, dengan usaha agen penjualan tiket Mihin Lanka Airlines dan Uzbekistan Airways, melalui Dharma Buana Experindo. Dan kelima, Karisma Adiwibawa Tour and Travel dengan unit usaha jasa perjalanan. Berikut penghargaan yang diraih Bayu. Perusahaan menerima Sabre Award atau Computerized Reservation System untuk Best Performance Agent. Selain itu, secara konsisten mendapat gelar Top Agent oleh maskapai domestik dan internasional utama dalam 25 tahun terakhir. Penghargaan yang tidak kalah penting yaitu, sebagai travel agent pertama yang menerima sertifikat pertama, ISO 9001, dengan cakupan Quality Management System. Kedua, ISO 45001, dengan cakupan Health and Safety Management System. Ketiga, ISO 14001, dengan cakupan Environment Management System. Dan keempat, ISO 37001, dengan cakupan Anti-Bribery Management System. Berikut profil Bayu. Perusahaan didirikan pada tanggal 17 Oktober tahun 1972. Dengan bisnis usaha yaitu pariwisata, perusahaan mencatatkannya di bursa pada tanggal 30 Oktober tahun 1989, dibuka dengan harga Rp4.500 per lembar, dan saham yang beredar sebanyak 2 juta lembar. Berikut komposisi pemegang saham Bayu. Diawali dengan Graha Sentosa Persada memegang kepemilikan sebesar 28,08%, Bank Julius Baer Singapura sebesar 7,86%, Bank of Singapore Limited sebesar 7,02%, Asuransi Bina Dana Arta sebesar 6,47%, Masyarakat non-warkat sebesar 48,35%, Masyarakat warkat sebesar 2,22%, dan saham treasury sebesar 0%.
Berikut kinerja perusahaan dilihat dari market kapitalisasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di sektor pariwisata lah, sektor yang sangat berdampak pada mega isu seperti COVID-19. Valuasi perusahaan dinilai turun bebas di tahun 2020, sehingga kepercayaan publik akan saham ini cukup mengalami koreksi yang rendah. Korelasi pasar dengan tren yang ada saat itu harus direlakan perusahaan dengan nilainya jatuh sesaat, namun diperbaiki di tahun setelahnya. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari net profit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan semakin maraknya pelarangan dan pembatasan ruang gerak saat COVID-19 oleh pemerintah, membuat perusahaan harus menghentikan layanan travelnya dan menjadikan prosedur perjalanan semakin ketat. Perusahaan juga menutup sementara akses ke BCD Travel, sehingga kondisi ini membuat laba bersih menurun jauh melebihi perhitungan. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari total ekuitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Perusahaan tetap menjaga aset utama diatur potensi pergerakannya, sehingga ketika terjadi regulasi yang merugikan perusahaan, maka dapat segera diambil alih nilai anggarannya untuk menjaga cash flow tetap dalam kas positif. Dengan cara ini menjadikan Bayu Buana sebagai agen travel yang sudah terlatih menghadapi situasi buruk sekalipun. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari rasio hutang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari grafik terlihat, perusahaan cukup baik dalam mengatur arus kas dengan menjaga rasio hutang di bawah 100%. Langkah ini diambil perusahaan dengan melunasi hutang berbunga yang bisa mempengaruhi kinerja dari total ekuitas, di mana sejatinya bisnis travel ini cukup menguras biaya operasional, karena melayani perjalanan dengan melibatkan regulasi dari masing-masing negara. Dari laporan hutangnya, terlihat bahwa Bayu Buana merupakan perusahaan yang sehat. Berikut histori pembagian dividen Bayu, dari semenjak mencatatkan sahamnya di bursa. Menurut laporan keuangan, bahwa Bayu Buana tidak membagikan kurang lebih selama 30 tahun. Dan dimulai membagikan di tahun buku 2019 hingga saat ini, dengan yield sebesar 3%, dihitung dari perbandingan harga saham yang beredar di tahun yang sama. Berikut potensi Bayu Buana di masa depan. Pertama, potensi penambahan gerai baru akan dilakukan oleh perusahaan, dengan menganggarkan belanja modal kurang lebih 35 miliar rupiah. Kedua, perusahaan berencana mendiversifikasi usaha dengan merambah bisnis properti, dengan mengincar lahan yang potensial untuk dikembangkan. Ketiga, peningkatan kuantitas pengguna travel dan jasa transportasi, diperkirakan terus meningkat seiring melewati pandemi COVID-19. Dan kelima, ekspansi pelayanan dan teknologi semakin dikembangkan perusahaan, dengan keterkaitan entitas anak usaha yang terintegrasi. Sekian pembahasan kali ini dari PT Bayu Buana Terbuka. Semoga bisa memberikan wawasan untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.